Dedap durhaka. Siapa Dedap di sini? Dia akan berubah menjadi pulau. Wah. Di Bengkalis dulu sekali, pada saat hutan masih banyak di Pulau Sumatera, hiduplah seorang ibu dan ada suami. Mereka punya anak yang tampan, yang rupawan, bernama Dedap. Siapa namanya? Dedap. Dedap ini sehari-hari rajin. Ya, dia suka membantu ibunya mencari kayu. Kayu itu ditebang, dibuang dahan, dibuang daun, dipanggullah ke kampung untuk diapakan? Dijual, dapatlah membeli beras segenggam begitu. Ya, jadi keluarga Dedap ini bukan keluarga yang kaya. Mereka susah. Kalau mau makan, pergi dulu ke hutan cari kayu. Sampai di hutan cari kayu, bawa pula ke kampung, jual, baru dapatlah makan. Kalian tidak akan pernah terbayang bagaimana susahnya hidup Dedap. Nah, seiring bertambahnya usia, Dedap ini menjadi orang yang ganteng. Dia senyum itu sekali senyum, langsung begitu anak gadis. Tersipu-sipu malu anak gadis, ya. Lalu Dedap ini pun berteman dengan seorang perempuan yang bernama Putri Lindung Bulan. Walaupun dia tampan tapi tidak kaya, tidak ada yang mau dengan Dedap itu. Teman-temannya pun menghina Dedap, mengolok-olok si Dedap ini. Mana cocok kamu dengan Putri Lindung Bulan? Tidak tahu untung. Setiap hari Dedap selalu mendapatkan bulian dari teman-temannya. Kamu kalau dapat bulian dari teman-teman, jadi marah tidak? Marah. Begitu juga si Dedap. Akhirnya, suatu hari Dedap datang ke orang tuanya. Mak, ya, Dedap mau merantau. Oh, jangan lagi nak. Susah hidup di rantau itu. Bagaimana kau tak makan? Di mana kau tidur? Macam mana nanti nak dirantau? Mak dan bapak jauh, kata orang tuanya. Tapi Dedap memaksa orang tuanya, meyakinkan orang tuanya bahwa dia akan kaya, akan bekerja keras. Karena semangatnya dari Dedap, orang tuanya pun mengizinkan. Boleh, pergilah merantau. Lalu dibuatlah pais Dedap. Dari Dedap itu, ya, beras kecil-kecil itu dibuatlah menjadi pais. Panggang peluang itulah bekal si Dedap pergi merantau. Pergilah Dedap naik ke atas kapal. Mak ya, dadah, aku pergi dulu. Doakan aku ya, supaya nanti berjaya pulang ke kampung. Maknya bilang, iya nak, hati-hati. Mereka dadah-dadah sampailah sampai itu, kapal itu pergi jauh. Selama bertahun-tahun tidak ada terdengar kabar si Dedap. Hening saja, hening, seperti melemparkan batu ke lubuk. Tak nampak lagi kabar. Tak pernah pulang, tak pernah berkirim surat, apalagi berkirim duit. Tapi emak dan ayah selalu berdoa, ya Allah, semoga Dedap menjadi anak yang berhasil pulang kampung dia. Walaupun emak dan ayah tidak pernah tahu bagaimana kabar si Dedap. Ternyata di perantauan itu Dedap ini susah hidup si Dedap. Kasihan sama Dedap. Tapi dia tidak menyerah. Teringat ketika dia lelah, teringat dia kata-kata kawannya di kampung, bekerja. Akhirnya karena kegigihannya, orang tempat dia bekerja itu pun jatuh hati, dinikahkan dengan anaknya. Tentu
Setelah Deda menjadi kaya raya, langsung banyak duitnya. Dari awalnya berjalan kaki kemana-mana punya dia kapal. Awalnya dia hanya menjadi kuli pangku angkat barang, sekarang dia punya toko. Karena Dedap ini tidak pernah menyerah, selalu berusaha. Usahanya menjadi banyak. Pada suatu hari, istri Dedap berkata, "Bang, Bang, gimana lah kampung abang? Bawalah dia pulang kampung, Bang. Kira-kira Dedap mau tidak pulang kampung?" Akhirnya, karena setiap hari istrinya berkata, "Bang, pulang kampung lah, Bang. Bawalah aja banyak kampung abang tuh. Katanya kampung abang tuh indah." Ramah-ramah kalau orang di situ. "Mau pula lah adik bertemu dengan orang tua abang," kata istrinya. "Ayolah deh, yuk pulang." Akhirnya Dedap ini pulang dengan banyak tongkang atau banyak kapal. Dia teringat kawan-kawannya dulu yang telah membulinya, yang telah menghina dia. Pokoknya aku pulang, tengok aku bawa semua kekayaan aku, sampai tak dapat mutu lagi menghina-hina. Pulanglah si Dedap. Melihat banyaknya iringan kapal, orang heran. "Wah, orang kayu mana tuh?" Kata orang Bengkalis kan, "Orang kayu mana tuh? Bawa banyak kapal, siapa laga?" Nah, terdengarlah kabar bahwa yang pulang itu Dedap. Lalu orang-orang berlari dan memberitahu orang tuanya, "Mak, tidak pulang mak, banyak bawa kapal mak. Nampaknya Dedap kayu sekarang tuh." Si maknya itu pun datang berlari-lari tuh, bawa si mak ini yang sudah tua ini. Baju pun tak ada lagi, sobek-sobek baju. Ketiaknya nampak. Sobek. Iya, lututnya pun sobek-sobek. Karena baju itu yang dipakai setiap hari. Itu sobek kan? Nah, sampailah di dermaga. Maknya karena saking rindu dengan anaknya, panggil, "Hei Dedap, sini nak, sini, ini mana mak?" Dedap ini nak, itu pulang aku. Dia melihat dari arah istrinya. Istrinya yang memang sudah kaya dari lahir tentu heran. Itu mertuaku. Ditengok lagi suaminya. "Itu rupanya mak tuh ya," kata istrinya. Dedap ini merasa malu. Kalian kalau ini tidak malu? Betul lah. Betul tidak kan? Jangan-jangan kalian malu melihat kalian sudah emas, baju sudah bagus. Tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku jadi orang tua kalian. Jangan-jangan dia ini mengaku-ngaku karena aku kaya nih. Belum tentu itu adalah orang tuaku. Ada tidak perasaan seperti itu? Karena orang tuanya ini sangat berubah. Dulu yang masih muda, masih kuat, sekarang sudah keriput, sudah kurus, rambutnya tuh urek-urek, sudah putih-putih semua. Tidak mungkin. Jadi timbullah malu di dalam hati Dedap. Timbul malu. Bukan, kau bukan aku tuh cantik masih. Kaya aku. Mana pula engkau ini pula jadi aku. Udah tua, miskin lagi. Buruk. Karena malu, tetap saja orang tuanya berkata, "Dedap ini Dedap. Ingat tak Pais? Dedap kemarin mak bawakan untuk engkau pergi merantau." Dedap semakin malu. Ditendangnya perempuan tua itu sampai terjatuh dari kapalnya. Melihat itu masih sekali lagi maknya berkata, "Dedap, ingat ini mak. Ini mak ini Dedap." Tetap tak mau. Malulah si mak tua ini dilihat oleh banyak orang di kampung. Malu gak kalian? Ditendang orang, tidak diakui, malah dikatakan akan menipu. Malu tidak? Malu. Timbullah marah dari hati mak. "Dedap, kau tuh anakku. Aku sudah besarkan engkau darah
petir menjambar, kilat menyambar. Berubahlah si dedap tadi menjadi seperti yang diinginkan oleh ibunya. Jadilah perahunya itu menjadi batu, dedap pun menjadi batu di dalamnya. Melihat keadaan itu, emaknya pun timbul pula penyesalan. Ya Allah, jadi engkau jadikan aku jadi batu. Bukannya seperti itu ya Allah, kata anaknya tadi. Masih sayang dengan anaknya. Sehingga di pulau di Bengkalis itu ada satu pohon. Ada pohon mangga. Itu pohon mangga satu-satunya di dunia yang dalam satu buahnya itu dua rasa. Di pangkalnya, di tangkuknya itu manis, bagian bawahnya terasa asam. Jadi kalau mau buka mangga tadi, atasnya manis, bawahnya asam. Kira-kira mengapa ada rasa manis? Kenapa? Ada rasa manis, ada rasa masam. Siapa yang tahu kira-kira mengapa ada rasa manis itu? Kenapa? Kalau masak, kenapa ada rasa masak? Kira-kira kenapa ada manis, ada asam, kenapa? Ada yang tahu tidak? Kenapa? Kenapa terasa manis, kenapa? Tidak tahu. Nah, dalam satu mangga tadi manis karena penyesalan dari orang tua si dedap ini. Menyesal dia memaafkan anaknya, terasa manis. Tapi apa dikata? Anaknya sudah berubah menjadi batu, nggak bisa berubah lagi jadi manusia. Sedangkan rasa masamnya karena rasa marah dan kecewa dari si ibu kepada anaknya, sehingga di bawahnya terasa masam. Jadi mangganya itu atas manis, bawahnya asam. Apakah di sini ada yang mau menjadi dedap? Hah? Nanti ada pula lagu. Ada pula lagu dari Kampung Tinggi nanti. Ini kisah dari Kampung Tinggi, katanya. Siapa di sini akan jadi anak durhaka? Ada yang mau jadi anak durhaka di sini? Faris mau? Hah? Ada yang mau jadi anak durhaka di sini? Kalau ada, daftarkanlah secepatnya, nanti ibu tulis. Nanti ibu buatkan lagu untuk anak durhaka dari Kampung Tinggi pula. Ya. Berterima kasihlah kepada siapa? Orang tua yang sudah merawat, yang sudah menjaga kalian dengan baik. Jangan dimainkan dengan Rafa. Nah, siapa yang tahu, yang bisa menyimpulkan pesan dari cerita guru tadi? Angkat tangan. Ya, coba sini Rani. Tentang apa Rani? Ceritanya tentang yang Rani dengar tadi tentang siapa? Dedap. Nah, kata Rani tentang dedap durhaka. Bagaimana sikap terhadap orang tua? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana sikap terhadap orang tua yang sudah tua? Sebaiknya bagaimana sikap kita? Angkat tangannya. Siapa yang mau jawab? Pian? Harus berani. Bagaimana sikapnya? Sayangi. Oh, minta tepuk tangan untuk Pian dulu. Ya. Harus disayangi. Sampai di rumah, ucapkanlah terima kasih kepada orang tua karena sudah disiapkan makan siang, sudah dicucikan baju. Bisa ucapkan terima kasih? Bisa? Nah, ayo bersama-sama kita ucapkan aku sayang ayah ibu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Baik, tolong dibuktikan di rumah dengan menyanyi
menyayangi